Halo Travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan Channel yang bisa menjadi referensi kamu untuk informasi seputar dunia kuliner dan dunia traveling. Halo Travelers, liburan di Jakarta aja nih. Nah, kali ini saya mau ajak Travelers jalan-jalan ke Peak 2. Buat Travelers yang belum tahu dan biar nggak bingung, jadi Peak itu ada dua bagian. Peak 1 ada di area Jakarta Utara, sementara Peak 2 ada di Tangerang, Banten. Luas area Peak 2 ini kan mencapai hampir 1000 hektar ya. Fasilitasnya juga lengkap dan canggih. Ada area residensial, ada apartemen, kafe komersial, dan juga CBD. Dan yang paling penting juga ada area wisatanya juga loh. Ini saya mau ajak travelers jalan-jalan ke Peak 2. Peak 2 ini terdiri dari beberapa daratan ya, yang merupakan pada awalnya adalah lautan dan kemudian direklamasi menjadi daratan. Makanya vibe sekitarnya kalau mau wisata ya pasti pantai dan pasir juga ya, karena dekat banget dengan laut. Bagusnya lagi pengembangan Peak 2 ini dilakukan dengan konsep tematik. Jadi ada kawasan Osaka, ada kawasan Eropa, kawasan Batavia, terus juga kawasan yang mengambil tema-tema lokal Jakarta, kawasan Simpang 4, dan masing-masing punya daya tarik sendiri. Travelers, ada apa aja sih di Peak 2 ini? Yuk, ikutin terus channel ini. Oh ya Travelers, urutan penayangan bukan merupakan urutan yang paling menarik ya. Catat ya, semua tempat di sini dapat dimasuki dengan gratis. Kalau mau muter-muter seluruh kawasan wisata di Peak 2 ini juga bisa naik odong-odong yang berhenti di setiap spot wisata yang dituju. Jadi silahkan disimak Travelers ya. Yang pertama adalah Land's End. Land's End ini baru dibuka tahun 2024 kemarin ya dan langsung viral. Jadi Land's End ini menawarkan suasana ala pantai-pantai di Bali lengkap dengan pasir putih dan spot yang menarik. Yang menjadi ikon tentu saja mercusuar berwarna putih biru yang tinggi di tepi pantainya. Spot ini memang paling dicari pengunjung, makanya kalau mau foto-foto di sini harus cari timing yang bagus supaya bisa terlihat estetik. Nah, di tengah kawasan ini, di depan mercusuar yang berwarna putih, ada dibuat lapisan rumput estetik. Jadi kalau anak-anak mau main di sini, mau lompat-lompatan, lari-lari juga aman. Dan juga ada tiang-tiang lampu yang menarik. Jalan menyusuri kawasan ini mampir ke belakang, kita akan melihat hamparan pasir putihnya. Juga pemandangan laut yang sangat memukau para travelers yang berkunjung. Ada juga dermaga yang bisa digunakan untuk sandaran ya. Juga di sini ada hamparan pasir putih yang luas di tengah-tengah. Jadi anak-anak bisa bermain pasir dengan bebas, main korek-korek pasir, membuat patung-patung pasir juga bebas. Ini adalah tempat yang seru untuk keluarga. Emang sih kalau dilihat rata-rata pengunjungnya adalah keluarga dengan anak kecil. Mungkin karena anak-anak bisa bermain pasir di sini sepuasnya. Juga disediakan arena poli pantai dengan jaringnya. Jadi seru banget sih di sini. Mau duduk, rebahan atau senang di atas pasir semuanya bebas. Yang penting nggak boleh pakai alas ya Travelers karena akan ditegur sama Pak Satpam nantinya. Lebih seru lagi, semua resto dan kafe di sini menawarkan vibes ala-ala resto di Sand Beach Bali. Lihat aja Travelers suasananya di sini. Ada bean bag warna-warni, kursi dengan payung-payungnya, cakep kan? Nah, kawasan Land's End Peak 2 ini buka setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 11 malam. Kamu bisa langsung datang ke area Land's End ini dengan gratis ya, tidak ada tiket masuk. Dan kita bisa menikmati pantainya, pasir putihnya dengan free. Tapi syaratnya nggak boleh bawa makanan dari luar ya. Juga sunsetnya cakep sih meskipun tidak terlihat secara langsung ya, tapi langit berwarna jingga terlihat juga. Banyak resto dan kafe buat makan minum di sini Travelers. Jadi silakan menikmati makan minum dengan suasana pantai yang asik. Jalan-jalan di sepanjang pasir pantai ini juga menjadi kasihkan sendiri ya. Dan view-nya juga cakep Travelers. Dan saya juga melihat banyak para pengunjung yang membawa binatang piaraan sambil bermain di sini. Berikutnya ada Aloha. Nah, Travelers selain Land's End, wisata Peak 2 yang juga menawarkan keindahan pantai pasir putih adalah Aloha. Nah, di Aloha ini lahan parkir cukup luas ya, jadi masih bisa menampung semua kendaraan pengunjung dalam kondisi normal. Kalau Travelers mau keliling-keliling Peak, bisa sewa kendaraan estetik atau bisa juga naik odong-odong yang disediakan oleh pengembang dan berhenti di spot wisata kawasan Peak.
Sesuai dengan namanya, Aloha terinspirasi dari suasana pantai di Hawaii. Jadi nggak heran sih begitu masuk kawasan parkir, suasana resto dan kafenya aja udah bersuasana Hawaii banget. Belum lagi patung-patung ala penari hula-hula yang menyambut di depan pintu masuk. Nggak cukup hanya di pintu masuk saja travelers, di dalamnya juga ada patung gede dengan wajah wanita penari hula yang menjadi ikon wisata ini. Tentu aja patung gede ini selalu menjadi objek foto pengunjung yang ada. Masuk suasana beachnya emang kerasa banget sih, langsung ketemu dengan kolam gede dan pasir putih. Ini artifisial ya, lengkap dengan patung naga depannya. Agak bingung juga sih saya dengan konsep ini, sejak kapan ya di Hawaii ada patung naga. Tapi ya ini mungkin sisa-sisa dekorasi Imlek sebelumnya ya. Lantainya dikasih warna abu-abu putih, jadi mirip jalan-jalan di pasir Pantala. Gak usah khawatir travelers, pasir benerannya juga ada kok di depan resto dan cafe yang ada. Anak-anak bisa main pasir di sini sepuasnya dan lagi-lagi gratis tis-tis. Pasir putihnya menyebar di banyak tempat dan semua restonya bernuansa ala-ala cafe di pantai juga. Lengkap dengan payung-payungnya, cakep kan? Restonya disesuaikan dengan nuansa ala-ala Bali, lengkap dengan atap yang diberi rumbai-rumbai dari kelapa. Suasana pasir putih dan pantainya terlihat di beberapa tempat dan ini menyebar. Jalan ke belakang ketemu pantai pasir putih. Nah, bedanya dengan pantai di Land's End sebelumnya, pantai pasir putih di kawasan Aloha ini nggak boleh dimasuki oleh umum karena diberi pembatas tali. Ternyata setelah diselidiki, pantai pasir putih ini hanya digunakan untuk mereka yang naik kuda. Jadi di sini ada penyewaan kuda yang bisa digunakan untuk masuk ke pantai pasir putih. Tapi ya sewa kudanya bayar ya. Kalau travelers mau main pasir, ya cukup bermain pasir yang ada di tengah-tengah resto. Karena di dalam area Aloha ini ada beberapa spot yang cakep dengan suasana pantai buatan lengkap dengan papan surfingnya. Yang ketiga adalah Peak Pancoran. Kawasan ini sebenarnya lebih dulu beroperasi dan viral travelers. Menurut saya sih sebenarnya sampai saat ini pesonanya masih menarik dan pengunjungnya juga masih banyak. Ciri khas Pancoran Peak adalah bernuansa pecinan Cina dengan dominasi ornamen dan bangunan berwarna merah. Jadi nggak heran semua kafe dan resto di sini juga bernuansa oriental. Arsitekturnya sendiri terinspirasi dari kota Zhangzhou, ini ibu kota provinsi Zhejiang di Cina. Tapi jangan khawatir travelers, bukan berarti semua resto di sini adalah Chinese resto atau yang sejenisnya. Ada juga kok makanan-makanan Indonesia, Western atau waralaba ayam goreng yang disukai anak-anak. Dan bahkan di beberapa resto mereka menyediakan tempat sampah dan tempat tray yang terpisah antara makanan halal dan non halal. Jadi cukup aman ya travelers. Jadi peralatan makanan antara yang halal dan non halal tidak digabungkan alias terpisah. Berjalan menyusuri area Peak Pancoran ini sangat menyenangkan travelers. Saya suka banget dengan dekorasi-dekorasinya yang begitu artistik. Dan mau spot-spot foto yang menarik banyak loh di sini. Terus apalagi dong yang ada di sini? Nah, ketika travelers menginjakan kaki di lokasi ini, pertama-tama travelers akan menemukan gapura yang berukuran cukup besar dan menjadi tanda bahwa travelers sudah sampai di lokasi Peak 2 Pancoran. Perpaduan warna merah, coklat, dan emas menunjukkan adanya kesan dan vibes Cina yang melekat. Kemudian ada juga diorama. Nah, di dalam area Pancoran Peak 2 ini ada kurang lebih sekitar 8 diorama hasil karya seniman Gladys Theo Simpson. Bukan tanpa arti sih, diorama ini memiliki banyak cerita masing-masing. Nah, diorama yang ada mewakili cerita menarik tentang budaya yang menginspirasinya. Juga ada tembok-tembok yang dibangun dalam Pancoran Peak yang dihiasi dengan mural yang artistik dan menarik sehingga tidak terkesan polos dan membosankan. Suasana orientalnya juga makin kerasa travelers kalau udah menjelang malam karena lampu-lampu, lampion-lampion udah mulai menyala. Tapi yang paling ikonik adalah pagoda berwarna merah yang juga jadi pagoda tertinggi di Jakarta. Jadi pagoda ini punya beragam ukiran yang menawan di temboknya. Nah, di dalam pagoda sendiri diceritakan keberagaman budaya Indonesia. Kalau travelers mau foto dengan latar belakang pagoda yang estetik, ada juga spot foto instan yang berbayar. Travelers jangan dilewatkan ya. Di depan pagoda terpajang juga patung Dewa Kwan Im. Nah, dewa ini melambangkan kasih sayang, cinta, kedamaian, dan kebahagiaan. Dan
Ada juga pengunjung yang berdoa dengan hikmat di depan patung Dewa Kuan Yin ini atau membakar dupa dan membacakan doa, juga melempar koin. Berikutnya adalah Vira. Jadi La Vira ini sebenarnya kawasan ruko yang didesain bergaya artistik Eropa. Tepatnya sih mirip-mirip bangunan kota di Amsterdam ya. Nah, ruko-rukonya ini membentuk blok, jadi terbagi atas 2 blok ruko yang dipisahkan oleh kanal. Nah, travelers kan tahu ya kalau ada Amsterdam ini identik dengan kanal. Kalau mau dimirip-miripin sih, coba aja travelers berdiri di jembatan yang menghubungkan kedua blok yang terpisah. Maka akan kelihatan sih view angle dari sungai yang memanjang ke belakang. Spot yang instagramable juga di sini adalah kalau travelers berjalan menuju arah Resto Carnivore atau Nanis Pavilion. Di situ ada kolam kecil dengan air mancur yang mengalir melalui patung, kemudian ada juga taman kecil yang terlihat artistik. Berjalan sedikit lagi, travelers akan ketemu dengan kincir angin raksasa. Bisa menjadi spot foto yang menarik di sini. Baiknya sih travelers berkunjung waktu malam ya, karena akan menjadi lebih terlihat, lebih cakep, karena lighting dan penerangan tampak lebih hidup. Juga di tempat ini sering berlangsung event-event pertunjukan, jadi travelers bisa menikmati hiburan komplit, mulai dari kuliner, naik perahu, terus ada banyak view yang menjaga mata, juga pertunjukan-pertunjukan. Kalau mau coba go-kart, di sini juga tersedia area dan lintasan go-kartnya, tapi bukan lintasan yang permanen ya. Juga lintasannya nggak terlalu panjang sih. Ya kalau boleh dicoba untuk penyuka go-kart. Oh ya travelers, di kawasan ini juga ada Taman Doa Tersuci Maria. Ini adalah menjadi spot wisata religi bagi umat Katolik. Bukanya mulai jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Nah, terus di dalamnya juga ada area khusus untuk berdoa di depan patung Buddha Maria, dikelilingi oleh interior bebatuan. Terus di bawahnya juga berjejer lilin kecil yang bisa dinyalakan sesuai dengan ritual kebaktian atau liturgi dari tata cara ibadah Gereja Katolik. Juga di sini ada 14 relief yang menggambarkan jalan salib. Di area tengah ada kolam dengan kapal dan patung Yesus berjalan di atas air. Nah, susunan ini memang menggambarkan peristiwa mujizat kala Tuhan Yesus meredakan angin ribut dan berjalan di permukaan air. Ada juga berdiri patung berupa telapak tangan dengan 2 ikan melingkar. Patung ini menggambarkan keajaiban yang dibuat oleh Yesus kala memberi makan 5.000 orang dengan 5.000 roti dan 2 ikan. Di lokasi ini juga ada toko yang menjual berbagai souvenir dan perlengkapan doa. Terus ada juga buah tangan yang merupakan pengrajin yang difabel ya. Kita lanjut ke ruko Osaka ya travelers. Kawasan Osaka ini merupakan ruko-ruko dengan eksterior bergaya Jepang. Tapi karena kawasan Osaka ini belum resmi dioperasikan, jadi yang bisa kita lihat hanya beberapa fase yang sudah operasi. Salah satu yang sudah beroperasi adalah Tokyo Riverside. Ini adalah apartemen dan sekaligus juga mempunyai beberapa fasilitas belanja dan resto makanan yang bernuansa Jepang. Juga ada yang paling baru adalah dan paling ramai juga sekaligus adalah Taman Doa Our Lady of Akita. Taman Doa ini sebenarnya berasal dari Taman Doa yang dari Jepang ya, terinspirasi di sana, namanya Taman Doa Gereja Seitai Hoshikai. Di mana di gereja ini terdapat patung Bunda Maria of Lady Our Akita. Jadi patung Bunda Maria ini kalau travelers pernah baca ya, terkenal dengan mukjizat di mana patung ini meneteskan air mata sebanyak 100 kali yang dipandang sebagai tanda kesadaran Bunda Maria atas dosa-dosa umat manusia. Nah, di Taman Doa ini juga ada 2 patung yang jadi simbol agama Katolik ya. Pertama adalah patung Bunda Maria meneteskan mata tadi dan juga patung Santo Yosef. Nah, kedua patung ini dihadirkan dari Daiku. Ini adalah ahli bangunan kayu dari Jepang. Fasilitas lain yang tersedia di gereja ini adalah kapal untuk beribadah. Jadi bangunan ini memang memiliki desain ala Jepang lengkap dengan atapnya yang cakep ya. Nah, untuk beribadah di kapal ini pengunjung harus ikut aturan. Jadi kaki harus dilepas sebelum masuk ke rumah doa ini. Nah, sebagai informasi, kapal ini dibuka setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Ada juga The Garden of Mary. Ini danau cantik dengan patung Bunda Maria yang ada di tengahnya, terbuat dari batu alam asli, juga dibuat dari ahli batu dari
Taman-taman di gereja ini juga bercirikan taman-taman ala Jepang dengan batu-batu dan juga bonsai-bonsainya. Di samping itu di taman gereja ini juga ada The Garden of Lamb, jadi taman doa dengan 14 pemberhentian jalan salib dan kemudian diakhiri dengan patung Yesus. Satu lagi yang ada di kawasan Osaka ini adalah Superhero yang merupakan Japanese Superstore. Jadi ini adalah superstore yang menjual barang-barang yang berbau Jepang, termasuk juga di dalamnya ada restoran dan supermarket yang berbau Jepang. Tempatnya juga menarik dan instagramable karena banyak memajang tokoh-tokoh kartun Jepang anime sebagai bagian dari dekorasi tokonya. Berikutnya adalah kawasan Grand Shanghai. Nah, Travelers ini juga kawasan ruko ya yang baru dikembangkan. Cirinya adalah arsitektur khas Shanghai. Jadi ada deretan ruko berwarna merah dan ini terlihat langsung menyolok ya dan mencuri perhatian saat kita melewati kawasan ini. Meskipun kawasan ini belum dioperasikan, namun sudah ada ikon yang menarik bisa dikunjungi oleh travelers, yaitu patung naga emas. Bukan sekedar patung naga biasa, karena meskipun masih baru dipasang, patung naga raksasa ini langsung viral di medsos. Jadi keistimewaannya adalah patung naga raksasa emas ini berdiri di tengah median jalan di kawasan D, distrik Pantai Indah Kosambi atau P2, dan terhitung dari sisi ukurannya dia saya 10 meter atau 9,9 meter tepatnya dan panjangnya sekitar 153 meter. Nah, istimewanya lagi adalah patung naga raksasa ini dikirim langsung dari Xiamen, Cina. Travelers saking gedenya patung raksasa ini katanya sih kalau siang-siang kelihatan seolah-olah patung naga ini hidup karena memang dia terkena sinar matahari dan sinar emas itu memancar. Yang istimewa lagi ada 6 liukan tubuh naga yang disokong oleh 4 kaki dengan posisi ekor terbuka seolah naga ini sedang terbang. Nah, gimana travelers? Jadi itu adalah beberapa spot wisata di Peak 2 yang saya sudah kunjungi. Masih ada spot yang menarik juga yang bisa dikunjungi di kawasan Peak 2 ini, namun belum saya tampilkan di sini. Saya akan tampilkan di video lain di part 2. Travelers, terima kasih sudah mengikuti saya jalan-jalan tour virtual di kawasan Peak 2. Terima kasih sekali lagi, jangan lupa subscribe, like channel, dan share video ini karena masih banyak lagi info-info seputar dunia wisata dan dunia kuliner yang akan tayang di channel ini. Terima kasih sekali lagi, salam sehat, salam semangat ya.